晚上好，你们好吗？Ketemu lagi di kelas online kita ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang saving price. Hari ini kita akan belajar tentang payment ya. Jadi selain saving price banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ketika melakukan transaksi ya. Kita akan belajar beberapa kalimat hari ini. Tetap dengan bagaimana cara menyusun kalimat sesuai dengan kosakata ya. Oke, mari kita mulai. 我们开始吧. Oke, kalimat yang pertama adalah silahkan di sebelah sini bayar. Nah, kenapa saya ajarkan kalimat ini? Jadi masih ada beberapa dari kalian ya, kalau misalnya POS-nya agak jauh dari jarak kalian, itu kalian nggak tahu gimana caranya mengajak customer untuk ke arah POS itu ya. Jadi saya ajarkan kalimat yang sopan ya, bagaimana cara mengajak customer ke tempat untuk melakukan transaksi ya. Silahkan itu adalah 请 di 在 sebelah sini 这边. Nah, kalau sebelah sana berarti agak jauh ya. Berarti 那边 ya. Jadi tinggal 这边nya diganti 那边. Bayar itu apa? 付钱 ya. Bayar itu banyak ya, bisa 付钱, bisa 付款, bisa 结账, juga boleh ya. Jadi bayar itu banyak ya. Ada satu lagi, 买单也可以 ya, 买单 juga boleh ya. Jadi 请在这边付钱. Oke, untuk kalimat yang kedua, menanyakan bagaimana cara customer membayar ya. Anda bagaimana bayar? Nah, maksudnya di sini caranya ya. Cash atau gesek kartu ya. Jadi Anda nih bagaimana zeme. Nah, bagaimana di sini bukan semeyang ya, karena di sini menanyakan proses. Kalau pakai semeyang itu untuk mendeskripsikan sesuatu ya. Jadi ini proses, jadi menggunakan zeme bayar 付钱. Anda bagaimana bayar? 你怎么付钱? Cash, 现金 atau 还是 gesek刷 kartu 卡 cash atau gesek kartu, 现金还是刷卡. Kalimat berikutnya, apakah Anda menggunakan kartu banknya Cina? Nah, di sini kenapa saya ajarkan kalimat ini? Jadi banyak sekali masalah terjadi ketika dia pertama kali menanyakan harga, 这个多少钱? Misalnya di price checkernya itu 2300人民币 misalnya ya. 2300 人民币. Nah, ketika melakukan transaksi, yang dipotong di ATM mereka itu adalah 2500. Jadi ada perbedaan 200 renminbi ya. Nah, kadang-kadang itu menjadi masalah ya. Jadi customer itu memerlukan penjelasan kenapa bisa lebih mahal dari harga yang diucapkan di awal ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya apabila tidak ada giro ya. Jadi kamu tanyakan dulu ya, sebelum memulai transaksi, kamu tanyakan dulu, apakah Anda menggunakan kartu banknya Cina? Jadi, apakah selalu paling belakang ya, ma ya. Anda nih menggunakan sama dengan pakai ya, yung. Nah, di sini kartu banknya Cina ya. Jadi, kenapa di sini saya miringin? Saya miringin berarti dia menggunakan ta ya. Kartu banknya Cina, berarti Cinanya dulu ya. Zhongguo de. Kartu bank adalah Yinhang Ka. Bank itu Yinhang, kartu itu Ka ya. Jadi kartu banknya Cina, Zhongguo de Yinhang Ka. Jadi apakah Anda menggunakan kartu banknya Cina? 你用中国的银行卡吗? Nah, apabila ia menggunakan, dia bilang iya ya, saya menggunakan kartu banknya Cina. Jadi kamu bisa lanjutkan. Karena Anda menggunakan kartu banknya Cina, kita memakai kursnya bank Cina hitungnya ya. Jadi karena itu adalah inwei. Anda nih menggunakan yung. Kartu banknya Cina, Zhongguo de Yinhang Ka, sama seperti yang tadi ya. Kita, woman, memakai sama dengan menggunakan ya. Yung ya, kursnya bank Cina. Nah, di sini ya. Jadi tadi kartu banknya Cina, sekarang kursnya bank Cina ya.
Jadi Bank Cina-nya dulu yang disebut ya. Zhongguo Yinhang de Hui Lü ya. Hui Lü itu adalah kurs ya. Hitung itu adalah suan ya, suan. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang, oh saya hitung sebentar, 我算一下ya. Jadi kita memakai kursnya Bank Cina hitung, 我们用中国银行的汇率算. Ya, kalimat yang lengkap adalah 因为你用中国的银行卡，我们用中国银行的汇率算. Nah, itu kan harga yang di POS ya setelah transaksi ya. Harganya yang keluar berapa ya. Nah, kalau misalnya dia nanyain, loh yang di price checker itu harga apa dong? Nah, jadi kamu bisa bilang ini pakai rate-nya Bank Indonesia hitungnya ya. Jadi bukan pakai rate-nya Bank Cina. Tapi ketika dia membayar karena kartu banknya dia Bank Cina, jadi dia harus menggunakan rate-nya Bank Cina ya. Seperti itu ya, paham ya? Jadi ini pakai rate-nya Bank Indonesia hitungnya. Ini juga pakai yung rate-nya Bank Indonesia. Berarti Bank Indonesia duluan ya. Ini inhang de rate hui lü ya, hitung suan ya. Jadi kalimat yang lengkap adalah 这个用印尼银行的汇率算. Oke, mungkin ada kali customer lanjut lagi dia nanyanya ya. Nah, kenapa rate-nya ada apa dengan rate-nya Bank Cina, rate-nya Bank Indonesia, ada apa? Nah, kita bisa jelaskan Bank Indonesia dan Bank Cina rate-nya tidak sama. Rate-nya Bank Cina mungkin lebih tinggi ya. Jadi kenapa di sini kita tambahkan kata mungkin? Kalau misalnya kita mengatakannya sebelum transaksi, kita mengatakan pasti lebih tinggi, nah itu customer kemungkinan nggak mau beli ya. Jadi kita bilang mungkin ya, jadi bisa lebih tinggi, mungkin lebih murah, seperti itu ya. Jadi Bank Indonesia itu adalah ini Inhang dan He, Bank Cina, Zhongguo Inhang, rate-nya de hui lü ya, tidak sama, 不一样. Rate-nya Bank Cina, nah, ini menggunakan tak lagi ya, rate-nya Bank Cina, jadi Bank Cina yang dulu disebut, Zhongguo Yinhang de hui lü, ya, mungkin, 可能, lebih, 比较, tinggi, 高, ya, 中国银行的汇率可能比较高. Nah, tapi kalau setelah transaksi kamu ngomong, berarti mungkinnya dihapus ya, karena sudah menjadi kenyataan ya. Jadi 中国银行的汇率比较高 ya, kanannya dihapus ya. Jadi bukan mungkin lagi ya, karena invoice-nya sudah keluar ya, sudah tahu berapa perbedaannya. Seperti itu ya. Nah, ini kalimat conclusion-nya ya, kesimpulannya. Makanya dibandingkan harga ini mahal sedikit. Nah, harga ini itu yang dimaksud adalah harga yang di price checker ya. Jadi makanya itu soi dibandingkan pi. Harga ini, ininya dulu yang disebut ceke. Harga, jiake, mahal, kui, sedikit itian. Kalimat yang lengkap, sui bi ceke jiake kui itian. Nah, kemudian kita juga boleh kok ngasih informasi, maksudnya mengedukasi customer ya. Kalau masalah ini tidak hanya di Indonesia aja ya, di semua negara itu memiliki permasalahan yang sama. Ya, jadi kita bisa bilang di luar negeri beli barang pasti ada masalah ini ya. Jadi di itu zai luar negeri, guowai beli mai barang, tongsi pasti iting ada yo masalah ininya dulu ya. Zhe masalah wenti. Kalimat yang lengkap zai guowai mai tongsi iting yo zhe wenti. Oke, kemudian selain Xianjin atau Shuaka, selain cash atau pakai gesek kartu, kita juga menerima WeChat dan Alipay ya. Nah, kalau misalnya kita mau bilang Anda juga boleh menggunakan WeChat, Alipay bayar ya. Anda nih juga ye, bukan ye ya, ye, boleh kei menggunakan Yong, WeChat, Weixin, Alipay, Zhifubao bayar, 付钱.
Kalimat lengkapnya, 你也可以用微信、支付宝付钱. Nah, ini satu lagi masalah yang sering banget terjadi ya. Ketika sudah digesek, invoice-nya nggak keluar ya. Jadi, invoice-nya nggak keluar, tapi di customer itu sudah terpotong. Nah, seperti itu ya, sudah ada pemberitahuan ya. Nah, gimana kita bilang ke customer-nya? Ya, jadi kita bisa bilang ya, invoice-nya belum keluar, jadi pembayarannya belum berhasil ya. Jadi kita bisa bilang invoice 发票 belum 没有 keluar 出来 ya, pembayaran 付钱 belum berhasil, belum 没有 berhasil 成功. Kalimat lengkapnya 发票没有出来，付钱没有成功. Oke, kita sudah belajar beberapa kalimat tentang payment ya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan, oh saya pengen ngomong gini nih kalau permasalahannya seperti ini gitu ya. Kalian boleh komen di bagian komentar ya. Oke, kita ulang dulu dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. 请在这边付钱。你怎么付钱？现金还是刷卡？你用中国的银行卡吗？因为你用中国的银行卡，我们用中国银行的汇率算。这个用印尼银行的汇率算。印尼银行和中国银行的汇率不一样。中国银行的汇率可能比较高，所以比这个价格贵一点。在国外买东西一定有这个问题，发票没有出来，付钱没有成功。你也可以用微信、支付宝付钱. Oke, sekian materi hari ini. Ingat ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. 谢谢大家，再见。